Assalamualaikum, hai semuanya. Kita bertemu lagi di video reaction saya kali ini guys, oke? Semoga semua yang menonton video saya hari ini sehat selalu. Nah, kali ini saya mau tengok video tentang ini ya. Mengapa Indonesia dikatakan negara paling strategis di Asia? Inilah penjelasannya. Jadi Indonesia negara yang paling strategis. Kenapa? So, jangan lama-lama lagi. Mari sama tengok video ini. Let's go. Welcome to our channel. Kawasan Indo-Pasifik menjelma menjadi salah satu kawasan paling relevan secara geopolitik di dunia. Negara adidaya macam Amerika Serikat, Tiongkok, India, Jepang, dan Australia mengelilingi kawasan ini, sehingga menjadikannya sebagai salah satu pusat keamanan terpenting mereka. Dengan demikian, area paling krusial pada kawasan ini adalah Asia Tenggara, di mana pada aspek politik dan geografis terletak satu negara paling strategis di dunia. Ya, negara yang dimaksud adalah Indonesia. Setidaknya dari berbagai analisis, terdapat 3 alasan utama yang menjelaskan potensi Indonesia sebagai negara paling strategis di dunia, atau setidaknya di Asia. Apa sajakah itu? Berikut ini ulasannya. Indonesia sebagai pusat Indo-Pasifik. Mengapa Indonesia layak disebut sebagai pusat geopolitik global? Apa artinya bagi masa depan negara ini? Jawabannya sederhana, faktor geografis. Kita ketahui Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar, terbentuk kurang lebih dari 16.000 pulau yang tersebar seluas lebih dari 3 juta mil persegi. Luasnya yang mencakup 1,2% dari luas daratan dunia atau 1.904.569 km persegi dengan 5 pulau utama, Sumatera, Jawa, sebagian besar Kalimantan, Sulawesi, dan setengah dari Papua, menjadikan negara ini sangat besar. Membentang lebih dari 3.000 mil atau sekitar 4.800 km persegi dan melintasi 3 zona waktu WIB, WITA, dan WIT. Jarak tersebut kira-kira sama dengan dari kota New York AS menuju ke Lisbon, Portugal. Di samping itu perbatasan daratnya mencakup dengan Malaysia, Papua Nugini, dan Timor Leste. Sementara tetangga lainnya termasuk Singapura, Filipina, Palau, Australia, dan Kepulauan Andaman, serta Nicobar di India. Indonesia merupakan negara terpadat keempat di dunia. Data terakhir bersumber dari World Population Review per Mei 2022. Negara ini dihuni oleh 278.838.027 populasi, di mana sekitar 150-an juta di antaranya menetap di Pulau Jawa, salah satu pulau terpadat di dunia. Sementara ibu kota Jakarta menyumbang sedikitnya 10 juta lebih manusia. Nah, fakta demografis ini menghadirkan tantangan tersendiri dan unik yang mana kita akan bahas nanti. Karena di bagian ini pembahasan akan terfokus pada bagaimana alam membentuk nilai strategis dari Indonesia. Seperti disebutkan di bagian pembuka, nilai strategis pertama Indonesia terletak pada posisi sentralnya dalam jalur laut global. Kenyataan ini tentu sangat menguntungkan, apalagi sebanyak 90% perdagangan dunia diangkut melalui laut. Dan tentu, letak Indonesia yang berada di antara 2 samudera besar, Samudra Pasifik dan Hindia, akan makin mempertegas posisi Indonesia. Ya, mayoritas rute perdagangan di 2 samudera tersebut melewati sebagian atau bahkan seluruh teritori perairan Indonesia. Kementerian Perhubungan RI dalam rilisnya menyebut 40% dari 90% perdagangan laut dunia melewati Indonesia. 40%. Wow. Apa yang selanjutnya tampak jelas adalah posisi strategis Indonesia tidak saja karena keberadaan checkpoint yang tersebar di seluruh jalur laut. Coba kita lihat, dimanapun perjalanannya, semua akan bermuara melalui 4 checkpoint meliputi Selat Malaka, Selat Sunda, Selat Lombok, dan Selat Ombay Wetar. Apa yang menjadi poin inti dari keempat selat itu? Mari simak baik-baik. Bisa dipastikan setiap rute kapal dari Teluk Persia yang kaya minyak menuju Eropa berlayar melalui Selat Malaka.
Kapal antara Asia dan Afrika pada umumnya berlayar melalui Selat Sunda, sementara kapal berukuran besar lainnya memilih perairan yang lebih dalam seperti di Selat Lombok dan Selat Ombay Wetar. Sebagai ilustrasi, dalam tulisan bertajuk China and the Malacca Dilemma, sekitar 70% impor minyak Tiongkok melewati Selat Malaka dan angka tersebut dipastikan meningkat. Impor Jepang dan Korea Selatan juga melalui jalur yang sama. Dengan pasar dan peran Asia dalam perdagangan internasional terus meningkat, peranan strategis Indonesia dalam perdagangan maritim dunia pun akan terus meningkat. Kita tahu Selat Malaka merupakan salah satu checkpoint terpenting di dunia. Sekitar 10.000 kapal melintasi selat ini setiap tahunnya. Namun karena perairan yang relatif dangkal, membatasi kapal yang dapat berlayar di perairan tersebut. Nah, disinilah peran strategis Indonesia. Ya, untuk kapal yang lebih besar, satu alternatif yang terdapat pada checkpoint perairan Indonesia adalah Selat Sunda. Terletak di antara Pulau Sumatera dan Jawa, perairan ini memiliki lebar 15 mil dan panjang 50 mil, serta telah melayani lebih dari 3.500 kapal dan 15 juta metrik ton kargo per tahunnya. Rute ini menawarkan alternatif yang lebih aman untuk kapal tanker berukuran besar. Dengan alasan itu, Selat Sunda adalah perairan yang lebih populer dibanding perairan alternatif lainnya dengan rata-rata 3.900 kapal per tahun dengan nilai total 40 miliar dolar Amerika Serikat. Alternatif ketiga adalah Selat Ombay Wetar yang terletak di antara Pulau Timor dan Wetar. Perairan yang sangat dalam ini menguntungkan kapal minyak berukuran besar. Diplomasi ASEAN dalam keseimbangan rivalitas AS-Tiongkok. Indonesia memiliki peran penting dalam perdagangan lintas laut dunia. Peran selat-selatnya menjadi gerbang penting dalam menjelaskan mengapa AS dan Tiongkok telah beralih ke Jakarta untuk mencari sekutu dalam persaingan geopolitik yang sedang berlangsung kini. Sebagai pusat dari kawasan Indo-Pasifik, Indonesia berada di persimpangan kepentingan global yang terkadang bertentangan satu sama lain. Tiongkok telah mendorong perluasan pengaruh dan ekonomi serta diplomasi melalui proyeknya Belt and Road Initiative atau BRI sejak tahun 2013. Berhubung jalur darat Tiongkok terbentang melalui Asia Tengah, jalur maritim mencakup seluruh Asia Tenggara hingga Timur Tengah dan Afrika. Dari perspektif Tiongkok, penting melibatkan Asia Tenggara dengan BRI, baik karena Beijing berupaya menciptakan lingkungan diplomatik dan keamanan yang menguntungkan di sekitar perbatasannya atau untuk meningkatkan klaim teritorialnya di kawasan tersebut, terutama di Laut Cina Selatan. Indonesia secara resmi menerima BRI dan Tiongkok telah menjadi mitra dagang terbesarnya sejak tahun 2013. Pada tahun 2019, perdagangan antara keduanya mencapai nilai sekitar 73 miliar dolar Amerika Serikat atau dalam kurs rupiah 1,69 triliun rupiah, menyumbang 43% dari seluruh perdagangan luar negeri Indonesia. Sebagai perbandingan, nilai itu setara dengan nilai gabungan antara AS, Jepang, dan India. Kebangkitan ekonomi dan militer Tiongkok kian menggeser keseimbangan kekuatan global menuju Asia. Amerika telah terfokus pada Timur Tengah untuk sebagian besar dari akhir tahun 1990-an dan 2000-an, sehingga komitmen ke Asia Tenggara melalui hubungan yang berkelanjutan dengan Australia, Jepang, dan Filipina. Ini sebagian besar berubah sejak pemerintahan Obama, yang kemudian didukung oleh pemerintahan Donald Trump dan Joe Biden. Oleh karena itu, Indonesia adalah salah satu dari sedikit negara Asia Tenggara yang menerima lampu hijau dari Departemen Luar Negeri AS untuk dapat menerima persenjataan dari Paman Sam. Potensi militer Indonesia. Untuk urusan militer, Indonesia boleh disebut sebagai yang terkuat di Asia Tenggara. Data dari Global Firepower tahun 2022 menempatkan Indonesia di posisi 15 di dunia, di atas seluruh negara ASEAN. Namun, terlepas dari data statistik, faktanya AS telah banyak melakukan serangkaian latihan militer gabungan dengan Indonesia, termasuk yang paling baru, Garuda Shield 2021. Kepentingan kekuatan asing yang saling bertentangan menjadi satu kebiasaan bagi Asia Tenggara, karena kawasan kian menjadi fokus agenda dari kekuatan besar global yang ingin menebar paku. Indonesia yang strategis dan vital berada pada posisi utama untuk memanfaatkan momentum tersebut.
berhubung peranannya terus berkembang seiring dengan waktu. Akan tetapi, Indonesia perlu meningkatkan kemampuannya agar tidak dijadikan boneka di tengah persaingan kekuatan asing. Jika konflik antara AS dan Tiongkok terjadi di kawasan tersebut, mengamankan kerjasama Indonesia dapat menguntungkan pihaknya dan mempengaruhi keseimbangan kawasan. Secara potensial, Indonesia memiliki ukuran dan geografi yang menguntungkan untuk menjadi kekuatan maritim regional yang besar. Itulah tadi uraian singkat terkait mengapa Indonesia merupakan negara paling strategis di dunia. Selanjutnya, mampukah negara ini memanfaatkan kelebihan tersebut? Jadi lokasinya yang sangat strategis gitu ya, negara yang strategis gitu di kawasan Asia inilah gitu kan, yang mana letaknya itu berada di jalur perdagangan gitu ya, yang betul-betul strategik lah gitu, menjadi tumpuan jalur perdagangan kapal-kapal yang melalui. Dia ada laluan alternatif juga gitu ya. Jadi ini nih salah satunya gitu ya, salah satunya potensi dan juga kelebihannya juga untuk Indonesia gitu. So, terima kasih banyak sebab kami sudah menonton video ini. Jangan lupa macam biasa untuk support channel saya dengan subscribe, like video ini, dan jangan lupa untuk komen juga, oke? Terima kasih banyak dan kita jumpa lagi di video seterusnya. Assalamualaikum.